Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Jadi gue baru aja nih kedatangan dua power supply dari Deepcool yang sebelumnya sih udah pernah gue bahas dikit-dikit ya di video rakitan sebelumnya. Dan kali ini gue pengen coba bahas kedua power supply ini pada video terpisah supaya lebih in-depth aja, yang mungkin nih beberapa dari kalian juga penasaran sama power supply-nya Deepcool. Oke, kedua power supply ini bernama DQ850MV3L dan PM750D. Keduanya ini sama-sama power supply 80 plus gold. Yang membedakannya sih di atas kertas itu di seri DQ ini sudah full modular, sedangkan seri PM itu masih non-modular. Pertama kita bahas dulu nih dari seri DQ850MV3L. Seri ini adalah improvement ketiga dari seri DQ850M versi pertama. Yang gue sendiri sih tidak bisa menjabarkan nih secara detail apa aja yang Deepcool ubah dibanding generasi sebelumnya tersebut. Sebab ini adalah power supply Deepcool pertama gue, jadi ya gue akan bahas berdasarkan apa yang didapat aja dari produk ini. Nah, sesuai namanya, power supply ini memiliki kapasitas 850 watt. Namun Deepcool juga menyediakan kapasitas lain hingga 1000 watt untuk seri ini. Secara desain sih DQ-V3L ini sudah seperti desain-desain produk Deepcool sekarang yang serba minimalis dan serba kotak-kotak. Dan uniknya sih di sini tombol power switch-nya itu memiliki warna hijau biru ala logo Deepcool. Nah, untuk varian warna power supply-nya sih Deepcool juga menyediakan varian berwarna putih yang bahkan juga dilengkapi dengan kabel-kabel berwarna putih juga. Lalu untuk form factor dari power supply ini masih termasuk ATX. Nah, kemudian untuk kelengkapannya bisa dilihat sebagai berikut. Karena ini power supply modular, jadi perkabelannya terpisah tentunya ya dari power supply-nya sendiri. Dan di sini sudah terdapat 2 power pin untuk CPU dan 3 power pin untuk GPU. Yang tiap-tiap konektor ini terpisah masing-masing ya, jadi bukan kayak bentuk Y gitu, alias bukan satu kabel 2 konektor. Namun sayangnya power supply ini belum dilengkapi dengan konektor PCIe 5.0 alias konektor 12 VHPWR. Lalu berdasarkan data dari 80 plus, si DQ850MV3L ini merupakan model tahun 2022. Lalu untuk rating efisiensi tertingginya ada di 91,3% dengan average efisiensi ada di 89,38%. Dan kita bisa lihat kalau efisiensi tertingginya ini diraih saat loadnya mencapai 50% kapasitas power supply ini. Yang mana rating efisiensi ini termasuk ke dalam kategori 80 plus gold. Dan berikut detail spesifikasi dari power supply ini. Oke, sekarang kita lihat daleman dari power supply ini. Bisa dilihat di sisi kanan dan kiri diberikan lapisan plastik, yang sepertinya sih ini berfungsi sebagai isolator supaya kalau ada konslet itu nggak gampang nyebar ke power supply ini, sebab casing luarnya ini kan berbahan metal. Untuk klaim Deepcool soal Japanese capacitor di power supply ini ternyata sudah menggunakan kapasitor utama dari Nichicon dengan spesifikasi 400 volt 560 mikrofarad 105 derajat. Adapun EMI filter sehingga bisa menyaring aliran listrik yang tidak stabil. Apalagi kita cukup tahu kan listrik di Indonesia itu seperti apa. Lalu untuk transformer berukuran besar memiliki model number seperti berikut. Yang sayangnya gue tidak berhasil menemukan siapa produsennya. Jadi buat kalian yang tahu silahkan komen aja nih di bawah. Kemudian juga ada nih transformer berukuran yang kecil-kecil memiliki model number seperti berikut. Yang jadi totalnya nih ada 3 buah transformer. Lalu di sini juga kita bisa lihat ada board DC-to-DC converter di belakang colokan kabel power pin-nya. Nah, untuk fan-nya sendiri di sini berukuran 120 mm dengan fluid dynamic bearing. Yang mana fan ini hanya akan aktif pada load tertentu saja. Jadi kalau penggunaan wattnya lagi nggak gede-gede amat, fan-nya akan stop. Lalu saat PC-nya sedang digeber, baru nih fan-nya akan berputar. Nah, untuk proteksi dari power supply ini diklaim ada 6 proteksi, yang mana proteksi ini cukup umum ditemukan pada power supply seperti ini. Sekarang kita beralih ke power supply PM750D, yang sesuai namanya power supply ini memiliki kapasitas 750 watt. Tapi Deepcool juga menyediakan kok kapasitas lain hingga 850 watt untuk seri ini. Secara desain sih ini terlihat lebih outdated ya dibandingkan si DQ850M. Tapi di sini Deepcool masih memberikan ciri khas pada tombol switch powernya yang berwarna hijau biru.
Lalu untuk form factor power supply ini juga masih termasuk ATX, dan untuk varian warnanya sayangnya hanya tersedia warna hitam saja untuk seri ini. Nah, karena ini power supply non-modular, tentu kabelnya masih menyatu sama power supply-nya sendiri. Dan soal perkabelannya di sini memiliki 2 power pin berjenis Y alias 1 kabel 2 konektor, serta 3 power pin untuk GPU. Dan sekali lagi di sini juga power supply-nya belum dilengkapi dengan konektor PCIe 5.0 alias kabel 12 VHPWR. Lalu berdasarkan data dari 80 Plus, PM750D ini merupakan model tahun 2021. Dan di sini rating tertingginya ada di 91,04% dan average efisiensinya ada di 89,86%. Yang sekali lagi tentu rating efisiensi tertinggi ini diraih ketika power supply-nya mencapai load 50% kapasitasnya. Rating efisiensi ini pun juga masih masuk ke dalam rating 80 Plus Gold. Dan berikut detail spesifikasi dari power supply ini. Selanjutnya kita akan lihat daleman dari power supply ini. Isiannya sih bisa dilihat ya, tidak sepadat si DQ850M. Dan di sini kita bisa lihat nih, pada power supply ini hanya ada lapisan plastik di satu sisi saja. Lalu juga masih terdapat juga nih EMI filter, namun sepertinya sih desainnya lebih sederhana ya dibandingkan si DQ850M. Nah, untuk kapasitor utama dari power supply ini untungnya juga sudah menggunakan kapasitor dari Jepang, yaitu kali ini dari Nippon Chemicon dengan spesifikasi 400 volt 560 mikrofarad 105 derajat. Nah, untuk transformer berukuran besarnya ini memiliki model number seperti berikut. Yang sayangnya sekali lagi nih, gua tidak bisa menemukan siapa produsennya. Jadi bisa bantu ya kalian di kolom komentar buat yang tahu. Tapi di sini gue menemukan kalau ada kemiripan model number dengan transformer dari produsen power supply OEM bernama CWT atau memiliki kepanjangan Channelwell Technology. Yang sebenarnya sih produsen power supply OEM ini suka dipakai Deepcool ya pada beberapa produk power supply mereka yang lain kalau gue baca nih di beberapa artikel. Dan fakta menariknya juga nih kalau produsen power supply OEM ini memproduksi power supply brand-brand ternama, sebut saja seperti Corsair, Thermaltake, XPG, dan beberapa brand ternama lainnya. Jadi sebenarnya ini juga jadi ilmu baru nih buat gua yang sebelumnya itu cuma tahu kalau FSP sama Seasonic aja tuh yang bisa menyediakan power supply OEM. Nah, tidak ketinggalan nih, power supply ini juga masih terdapat DC to DC converter yang bisa kalian lihat sebagai berikut. Kemudian untuk fan-nya juga masih 120 mm dengan hydro bearing. Namun fan-nya kali ini akan tetap terus berputar bahkan pada kondisi idle atau pada watt rendah sekalipun. Terakhir untuk proteksi dari power supply ini juga diklaim memiliki 6 buah proteksi sama seperti si DQ850M. Oke, untuk pengetesannya sih di sini gue hanya akan melakukan load menggunakan PC saja dan melihat hasil wattnya menggunakan wattmeter. Berikut untuk spesifikasi PC yang gue pakai dalam pengujian. Saat posisi PC gue idle, kedua power supply ini tidak menunjukkan perbedaan daya yang signifikan. Lalu saat gue coba full load CPU-nya pakai Cinebench R23, ada nih perbedaan sekitar 2-3 watt. Yang mana si DQ850M terlihat lebih efisien, ya walaupun si ini masih cukup tipis bedanya. Kemudian ketika giliran GPU-nya yang dikasih full load menggunakan software Unigine Heaven, terlihat pada saat pakai power supply DQ850M konsumsinya itu konsisten di bawah 300 watt. Dan terakhir saat CPU dan GPU-nya dikasih full load dengan menjalankan Cinebench R23 dan Unigine Heaven bersamaan, sepertinya terlihat ya power supply DQ850M ini bisa sedikit lebih efisien. Sebab sesekali pada power supply PM750D itu bisa spike ke 420 watt. Tapi overall sih kedua power supply ini beda konsumsi dayanya nggak jauh-jauh amat lah walau kapasitasnya itu berbeda. Ya dikarenakan juga ya sama-sama rating 80 plus gold. Oke, di sini menurut gue sih power supply dari Deepcool ini secara build dan kualitas komponen cukup oke untuk kalian pertimbangkan. Lalu selain soal modular dan non-modular, kedua seri ini juga memiliki kualitas build dan komponen yang berbeda, yang mana DQ850M V3L itu terlihat lebih oke. Itu sebabnya justifikasi perbedaan harga yang diberikan Deepcool cukup masuk akal. Selain itu, kedua power supply ini juga memiliki masa garansi yang berbeda, yang mana DQ memiliki garansi 7 tahun dan PM ini memiliki garansi 5 tahun.
Lalu untuk kalian yang menyayangkan absennya konektor PCIe 5.0 atau C12VHPWR, ya untuk produk Deepcool sepertinya sih kalian harus menambah budget lagi ya untuk membeli seri PX, yang mana memang sudah dilengkapi dengan konektor tersebut. Dan sayangnya sih di Indonesia baru resmi yang kapasitas 1000 watt. Semoga yang 850 watt juga resmi masuk nih. Atau mungkin bisa aja nih Deepcool memberikan extension kabel 12VHPWR untuk CDQ850M V3L, supaya ya ada opsi yang lebih budget friendly, yang mana hal ini kan juga dilakukan ya oleh beberapa brand power supply pada produk power supply mereka yang belum support jenis konektor tersebut. Dan mungkin segitu aja untuk videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.